Oke teman-teman, untuk mapping sesimpel itu, dan teman-teman sudah harusnya mulai paham. Iya ya, ternyata kalau paham polanya tuh enak gitu. Nah, halo selamat pagi teman-teman, ya ketemu lagi dengan saya Bimo. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lanjut ke materi mapping simple. Jadi mohon maaf harus saya pisah menjadi dua video karena videonya yang upload produk sudah terlalu panjang. Jadi supaya teman-teman tidak bosan belajarnya, supaya lebih enjoy, lebih mudah memahami, dan pastikan teman-teman sudah bisa upload manual ya. Lalu teman-teman, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, di materi kelas 2 ini teman-teman harus sudah mulai belajar untuk memahami sebuah pola, why, kenapa harus di mapping, tujuannya untuk apa, goalsnya teman-teman bisa menemukan atau bisa menentukan mapping sendiri yang lebih simple, atau cara lain yang intinya tujuannya adalah sama. Ya, jadi tujuan mapping itu sebenarnya untuk mempermudah kita mencari produk di tempatnya supplier, dan ketika ada perubahan kita nyarinya cepat, menyesuaikan dengan toko kitanya cepat. Ya, tujuannya seperti itu. Nah, bagaimana prakteknya? Teman-teman boleh buka Microsoft Excel ya, mau online boleh, mau Excel yang offline juga boleh ya. Kalau yang di video Balomal itu spreadsheet ya. Kalau teman-teman bingung spreadsheet gimana ya, pakai Excel biasa boleh, yang penting Excelnya disimpan nih. Teman-teman boleh ketik aja di sini nomor, kemudian di sini link produk, lalu di sini judul supplier. Teman-teman butuh data apa saja, misalkan sampai dengan harga supplier juga boleh. Kalau nanti mau dibuat ngitung-ngitung profitnya teman-teman berapa ya, di sini sampai dengan harga supplier. Nah, di sini teman-teman juga kasih lagi nomor, link produk, kemudian judul di Shopee, misalkan judul Shopee, lalu harga. Kalau teman-teman pengen nanti saya sebenarnya untungnya berapa sih gitu kan, dari harga supplier tinggal di dipakai rumus Excel bisa ya untuk rumusnya. Nah, untuk yang atas ini teman-teman tinggal di blok aja, terus diklik ini ya, lalu misalkan data supplier, kemudian di sini juga data Shopeeku misalkan. Nah, nomor pertama ya link produknya di di supplier. Nah, teman-teman masuk ke tokonya supplier ya, masuk ke tokonya supplier, linknya yang ini teman-teman nih, ini tinggal di copy saja link produknya, taruh di sini ya teman-teman. Boleh dilebarkan, boleh tidak juga boleh ya, mau dilebarkan segini boleh, enggak juga enggak apa-apa ya, yang penting teman-teman tahu linknya. Terus di sini judul supplier ya, judul supplier teman-teman bisa di copy ya, biar nanti pencariannya mudah ya. Nah, untuk perbedaan tulisan nanti tinggal teman-teman di blok semuanya lalu diganti tulisannya bisa ya. Harga supplier berapa, misalkan 19.750. Nah, kemudian di sini data teman-teman di nomor 1, lalu link produknya. Nah, kalau misalkan tokonya masih diperiksa, biasanya link produknya tidak muncul ya, tapi kalau sudah tidak diperiksa, coba kita refresh, itu muncul. Nah, ini sudah lolos dari diperiksa. Nah, teman-teman bisa cek nih link produknya di mana. Nah, caranya teman-teman bisa pakai ini Shopee Line ya, teman-teman bisa pakai Shopee Line ya. Misalkan teman-teman nih di sini sudah pakai Shopee Line ya, teman-teman cari misalkan celana pendek misalkan. Nah, misalkan di sini teman-teman bisa bisa cari link produknya ya, misalkan link produknya yang ini ya, misalkan
misalkan yang ini. Nah, kemudian teman-teman link produknya di sini nih, gitu ya. Misalkan contohnya batiknya yang ini, jadi teman-teman klik di sini. Nah, kemudian dipaste di sini ya, link produk. Tapi nanti produknya produk punya teman-teman ya. Jadi yang ini tadi yang diupload ini dicek dipakai laptop, pakai Google Chrome yang sebelahnya ya. Teman-teman bisa buka Google Chrome sebelahnya, cari produknya ini, atau teman-teman bisa lewat handphone juga bisa ya. Kalau di aplikasi handphone lebih mudah, teman-teman tinggal share, nanti ada linknya. Nah, linknya itu teman-teman bisa dipaste di Excel tadi. Jadi misalkan dari handphone teman-teman tinggal klik share ya, teman-teman tinggal klik share, lalu teman-teman bisa dipaste di sini ya, di share misalkan kirim ke Telegram, lalu dipaste di sini yang ini link produknya. Nah, kemudian judul di Shopee-nya apa gitu, judul di Shopee-nya yang ini ya teman-teman. Ini kan judulnya tadi masih sama dengan supplier. Kalau nanti beda, teman-teman bisa dibedakan juga. Nah, lalu harga, misalkan harganya tadi kan 35.000 ya, karena belum di harga coret ya gitu. Nah, jadi tujuan mapping itu apa? Sebentar saya samakan dulu tulisannya ya, biar enak dibaca. Ukurannya sebelah saja. Nah, jadi tujuan mapping itu apa? Tujuan mapping itu untuk mengetahui link produknya supplier. Ketika ada perubahan, teman-teman cepat nyarinya di mana ya. Misalkan terjual atau update stok atau apa, itu cepat. Contohnya nih, terjual yang ini gitu, di toko supplier itu yang mana ya. Misalkan produk saya terjual yang ini nih gitu, yang supplier yang mana ya. Kalau nyari satu-satu, kalau suppliernya banyak kan kesulitan. Nah, teman-teman tinggal copy di sini gitu ya. Misalkan produk ini misalkan dari supplier nih ada notifikasi produk yang itu kosong gitu. Nah, teman-teman tinggal nyari di sini. Oh, untuk yang link produknya yang ini itu di sini kosong gitu stoknya. Ini berarti di Shopee-ku yang ini gitu. Nanti diklik di Shopee udah ketemu, atau diklik by judul ketemu. Contoh misalkan nih, contoh case adalah di sini saya mau merubah harga nih gitu. Saya mau merubah harga di bagian produk yang ini. Nah, ini di supplier yang mana ya gitu. Di bagian produk yang ini ya, di bagian produk yang ini di Shopee ini ada perubahan, entah harga, entah stok, entah apa. Teman-teman karena di produknya supplier banyak, itu jadi bingung nih, yang mana ya produknya ya. Kalau milihin satu-satu, misalkan produknya banyak gitu ya, misalkan teman-teman ini produknya banyak, teman-teman bingung gitu. Misalkan di produknya supplier ada ratusan gitu ya, saran saya teman-teman di bawah 100 dulu ya untuk pemula ya. Nah, misalkan banyak nih, ini motifnya yang mana ya, ini hampir mirip-mirip, saya tidak paham batik gitu. Nah, sudah, berarti teman-teman ambil judul di sini. Ini kan di Shopee kan di sini. Nah, teman-teman copy aja nih link produknya yang gini. Nah, ini teman-teman copy. Nah, lalu masuk ke webnya Valeo Mall. Sudah login dulu, pastikan login ya. Tidak pun sebenarnya tidak apa-apa, karena hanya untuk mencari produknya. Tapi lebih bagusnya login ya. Teman-teman klik ini. Nah, teman-teman sudah bisa menemukan ya. Oh, produknya yang ini. Nah, karena belum login, jadi ini XXX ya. Nanti kalau sudah login, ini ada harganya. Nah, oh produknya kemarin yang ini gitu. Oh, di supplier tidak, harganya masih sama, kemudian judulnya tidak berubah, jadi nyarinya cepet gitu. Jadi tujuan mapping teman-teman sebenarnya adalah ketika ada perubahan di Shopee-nya teman-teman, di marketplace teman-teman, teman-teman nyarinya di supplier gampang karena sudah ada linknya gitu. Tapi kalau teman-teman punya cara, menurut saya sih nggak perlu mapping ya. Saya tinggal ketik judulnya saja atau kode produknya misalkan gitu. Saya sudah nemuin gampang kok produknya supplier, ya nggak usah mapping gitu. Saya sendiri sampai sekarang tidak pakai mapping gitu ya, karena saya memahami produknya dan saya bisa mencari dengan mudah, jadi saya tidak perlu mapping. Nah, jadi teman-teman mapping seperti itu ya, polanya bener-bener simple banget. Asal teman-teman tahu tujuannya untuk apa, polanya bagaimana, teman-teman tidak perlu terjebak di dalam sebuah kerumitan. Jadi next teman-teman melihat video tutorial Valeo Mall, tonton dulu saja. Kalau tidak paham sekali, jangan ditolak ya, tetapi terima dulu, lalu putar lagi.
Nah, ketika teman-teman memahami, oh tujuannya untuk ini toh, apakah saya bisa membuat versi saya? Ketika bisa, lakukan. Yang penting tidak menyimpang dari tujuan. Dan fokusnya adalah ke omset dan profit ya. Jangan sampai teman-teman terjebak di satu teknis sehingga kelamaan tidak ngomset dan tidak dapat profit. Oke teman-teman, untuk mapping sesimpel itu, dan teman-teman sudah harusnya mulai paham, iya ya, ternyata kalau paham polanya tuh enak gitu. Nah kedepannya teman-teman harus mulai mengamati itu. Kenapa harus begini? Tujuannya untuk apa? Bisa nggak saya improvisasi dengan cara saya? Yang penting tidak menyimpang dari tujuan awal gitu. Kalau bisa lakukan supaya teman-teman lebih jago lagi untuk menganalisa, untuk ngeriset, berani ngambil keputusan dan lain-lainnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, selamat praktek, dan praktek.